Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 245. Dan orang-orang di sekitar mereka langsung berdiri untuk menyambut Meregata. Lalu Meregata menyapa mereka semua dengan ekspresi bangga. Bahkan pada penatua dari 10 keluarga terpandang itu juga mengangguk dengan hormat kepadanya. Melihat situasi itu, Axel tampak sirik. Nara, siapa dia? Lihatlah, ini baru pria hebat yang sebenarnya. Lalu Meregata langsung berjalan menghampiri Nara dan berkata, Direktur Su, aku juga sudah mendengar mengenai masalah ini. Aku dengar bahwa keluarga Yu kali ini tidak hanya akan membunuh Reva tetapi mereka juga masih ingin membuat keluarga Su kalian bangkrut. Aku bilang ya suamimu itu juga benar-benar deh, mengapa begitu gegabah? Saat aku ke kantormu pada waktu itu aku sudah menduga bahwa orang ini pasti ada masalah dengan otaknya. Dan tak disangka, baru beberapa hari saja sudah terjadi masalah sebesar ini, mengapa bisa begitu? Nara menggertakkan giginya dan tidak berbicara. Lalu Axel berkata dengan gagap, Tuan, kau terlihat sangat akrab dengan orang-orang dari 10 keluarga terpandang itu. Bagaimana jika kau membantu kami dengan mengatakan hal-hal yang baik tentang kami di depan mereka? Meregata meliriknya dan berkata dengan perlahan, mengenai itu, tentu saja tidak masalah. Tetapi masalahnya, ketika aku melakukan sesuatu harus ada alasan yang cukup baik. Jika saja beberapa hari yang lalu perusahaanmu mau bergabung dengan aliansi farmasi, bisa dipastikan 10 keluarga terpandang ini pasti akan menghargai dan menjaga martabat kalian. Tetapi masalahnya kalian bukan anggota dari aliansi farmasi. Jika pada saat ini aku membantumu, aku khawatir itu tidak terlalu pantas. Axel langsung tercengang dan berkata, apakah kau dari aliansi farmasi? Itu adalah kabar yang sangat baik jika kami bisa bergabung dengan aliansi. Tuan, bisakah kita bergabung dengan aliansi farmasi sekarang? Lalu Meregata sambil tersenyum dia berkata, ini juga bukannya tidak mungkin. Tetapi untuk bergabung pada saat seperti ini takutnya prosedurnya ini akan sangat merepotkan. Jika sampai terjadi suatu kesalahan dan ketahuan oleh orang lain, aku khawatir ke-10 keluarga terpandang itu tidak akan memaafkanku. Axel langsung panik dan berkata, lalu kami harus bagaimana? Lalu dengan pelan dan suara rendah Meregata berkata, sekarang satu-satu cara adalah melakukan formalitas ini secara diam-diam. Tetapi, ini harus dilakukan di tempat yang sepi dan secara diam-diam. Direktur Su, bagaimana jika kau pergi ke mobilku dan kita selesaikan dulu urusan formalitasnya untuk bergabung ke dalam aliansi farmasi? Nara tampak cemberut. Dia bukannya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Meregata. Dia hanya ingin mencari kesempatan untuk menyentuhnya. Lalu Axel berkata dengan terburu-buru, begitu juga tidak apa-apa. Nara, bergabung ke dalam aliansi farmasi adalah hal yang baik. Dengan begitu juga bisa sekalian menyelesaikan krisis keluarga Su kita saat ini. Dengan sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Cepat kau selesaikan masalah itu dengan pria ini dulu. Mendengar ucapan ayahnya dia hampir menangis, bagaimana mungkin ayahnya bisa sebodoh itu? Apakah dia tidak bisa melihat bahwa pria ini sedang mencoba untuk menjamah putrinya? Apakah demi kepentingan perusahaan, ayahnya tidak lagi peduli dengan dia yang notabene adalah putri kandungnya sendiri? Lalu Meregata menatap Regata sambil tersenyum. Sejak pertama kali melihat Nara, dia sudah memutuskan untuk menaklukkan wanita ini. Dan sekarang bukan lagi 2 hal yang bisa diselesaikan sekaligus tetapi 3. Dia tidak hanya dapat menyelesaikan urusan balas dendamnya terhadap Reva tetapi juga bisa mendapatkan Nara dan sekaligus menelan perusahaan farmasi Su. Menyenangkan sekali pikirnya.
Nara langsung menggertakkan giginya dan berkata, tidak mungkin. Kau tidak perlu berpura-pura menjadi domba yang baik. Lepaskan topeng palsumu itu. Meskipun aku mati di sini juga aku tidak akan pernah meminta bantuan kepadamu. Ekspresi Meregata langsung berubah dan dia menatap Nara dengan tatapan kejam. Direktur Su benar-benar cukup tegas. Oke, kalau begitu aku akan melihat apa yang akan terjadi dengan keluarga Su kalian malam ini. Setelah menyelesaikan ucapannya lalu Meregata pergi dengan tergesa-gesa. Axel tampak sangat marah dan berkata, Nara, apakah kau sudah gila? Pria ini adalah pria yang hebat di aliansi farmasi. Dia dapat membantu keluarga Su kita. Mengapa? Mengapa kau malah membuatnya marah? Apakah kau ingin aku dan mamamu juga mati di sini? Apakah kau ingin seluruh keluarga Su kita dikubur bersama dengan si Reva? Bab 246. Lalu Nara menatap Axel dengan marah dan berkata, aku atau kau yang gila? Tak bisakah kau melihat maksud dari si Meregata itu? Meminta aku pergi ke mobilnya untuk menyelesaikan formalitas. Formalitas macam apa itu? Pak, apakah menurutmu asalkan demi kepentingan perusahaan maka sudah seharusnya aku merendahkan diri dan melepaskan harga diriku? Axel langsung tertegun sesaat lalu berkata dengan marah, Nara, apa yang kau ucapkan itu? Meregata bukan orang yang seperti itu. Kau sudah salah paham terhadapnya. Dia benar-benar ingin membantu keluarga kita. Nara tampak sedih dan berkata, hehe, dia bukan orang seperti itu. Pak, memangnya sudah berapa lama kau mengenalnya? Apakah kau sangat akrab dengannya? Dia benar-benar ingin membantu keluarga kita. Atas dasar apa? Apakah hanya karena kau telah menyanjungnya dengan beberapa kata? Pak, bagaimana kau melewati puluhan tahun hidupmu itu? Dalam dunia orang dewasa, keuntungan selalu didahulukan. Bagaimana mungkin ada hal yang seindah dan sebaik cerita dongeng? Axel langsung menjadi pucat karena marah, Nara, sikap macam apa yang kau tunjukkan ini? Aku menyanjung orang dan mengatakan hal-hal yang baik kepada mereka, bukankah semua ini juga demi untuk keluarga Su dan kalian berdua? Aku dan mamamu masih bisa hidup berapa tahun lagi? Dan berapa banyak uang yang bisa kami hamburkan? Aku melakukan ini semua kalau bukan untuk kalian lalu untuk siapa? Nara, kau sangat mengecewakanku. Dan Hana juga langsung berkata, Kak, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada Papa? Papa dan Mama telah bekerja keras sepanjang hidupnya dan bukankah apa yang mereka lakukan juga demi kita? Kak, kau telah berubah. Lihatlah apa yang telah terjadi dengan dirimu sekarang. Kau tidak lagi seperti dulu. Dulu kau sangat berbakti kepada Papa dan Mama. Semuanya ini pasti gara-gara bujuk rayu si Reva itu. Apakah kau tahu bahwa kau benar-benar telah sepenuhnya terbuai oleh bujuk rayu Reva? Alina juga menggertakkan giginya dan berkata, Nara, lihat betapa pandainya adikmu. Mengapa kau bisa berubah hingga seperti ini? Tetapi untungnya Reva tidak akan hidup lebih lama lagi. Keluarga kita akan normal kembali di kemudian hari. Dan aku juga tidak perlu lagi melihat si pembawa sial itu. Seluruh tubuh Nara gemetaran karena sangat marah. Dia semakin merasa bahwa sudah seharusnya dia pindah. Semakin lama tinggal bersama keluarga ini semakin dia merasa bahwa dia akan pingsan. Selama keributan mereka berlangsung, kerumunan orang itu satu persatu sudah mulai menempati posisi duduk mereka. Keluarga Nara hanya dapat berdiri di ruang tengah itu. Sama sekali tidak ada yang menyambut mereka. Bahkan tempat duduk pun tidak ada. Benar-benar sangat memalukan. Dan akhirnya, saat penatua dari keluarga Yu keluar, kebisingan di ruang tengah itu langsung berhenti begitu saja.
Lalu sebelum duduk, Penatua Yu menyapa seluruh penatua dari ke-10 keluarga terpandang itu dan beberapa tokoh besar di kota Carson. Aku yakin semua orang sudah tahu alasan aku mengundang kalian semua ke sini malam ini. Jadi aku tidak akan berpanjang lebar lagi. Waktu kalian juga sangat berharga. Jadi tak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak penting. Mari kita mulai. Ucap Penatua Yu itu dengan kencang. Semua orang yang berada di ruang tengah itu langsung mengangguk dan Rio berjalan keluar. Aku benar-benar minta maaf kepada kalian semua, Reva belum datang. Mungkin dia berencana untuk melarikan diri karena takut. Tetapi, keluarga Yu kami sudah pergi mencarinya. Dan seharusnya mereka segera akan membawanya ke sini. Agar tidak membuang-buang waktu kalian semua, aku memutuskan untuk keluarga istrinya diadili atas namanya. Kerumunan orang itu langsung mengangguk setuju. Lalu Axel dengan cepat berkata, Tuan Yu, kami sudah putus hubungan dengan Reva sejak lama. Putriku telah menceraikannya dan tidak ada lagi hubungannya dengan dia. Dia adalah seorang penjahat yang keji sedangkan kami semua adalah orang yang baik dan taat pada hukum. Bagaimana kita bisa diadili atas namanya? Kemudian Rio mencibir. Axel, ketika kau ikut dengannya ke acara resepsi genting waktu itu bukankah hubungan kalian baik-baik saja? Kenapa? Apakah kalian saling menyelamatkan diri masing-masing ketika menghadapi masalah? Sudah kukatakan, tak ada gunanya. Keluarga Su kalian tidak bisa lepas dari masalah kali ini. Pengawal, bawa mereka semua ke sini. Bab 247. Lalu sekelompok pengawal itu langsung bergegas menghampiri dan menangkap Nara dan yang lainnya. Axel langsung tampak panik dan berkata, Saudara-saudaraku semuanya, apa yang aku katakan itu memang kenyataan. Kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan si Reva itu. Dan Alina juga langsung marah. Si pembawa sial ini benar-benar keterlaluan. Dia sendiri yang telah melakukan begitu banyak kejahatan lalu melarikan diri karena ketakutan. Sekarang meninggalkan keluarga kita untuk menebus dosanya. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang begitu jahat dan hina. Lalu Hana menggertakkan giginya dan berkata, Kak, inikah suami yang kau percayai itu? Kau lihat apa yang dia lakukan itu apakah masih berperi kemanusiaan? Sudah berapa kali kami memberitahumu bahwa orang seperti dia tidak bisa dipercaya tetapi kau tidak pernah mau dengar. Dan sekarang kau lihatlah sendiri, seluruh keluarga harus menebus dosanya. Sudah puaskah kau sekarang? Wajah Nara langsung tampak murung dan sambil menggertakkan giginya dia berkata. Kalian tidak perlu mengatakan ucapan-ucapan jahat seperti ini. Rio, Reva adalah suamiku. Masalah dia berarti masalah aku juga. Jika mau mengadili, aku bersedia diadili atas namanya dan semua ini tak ada hubungannya dengan keluargaku. Kau lepaskan mereka dan aku siap untuk diadili sendirian. Rio mencibir dan berkata, Nara, aku sudah bilang. Nyawa anggota keluarga Yu kami sangat berharga. Hanya dengan nyawamu saja tidak cukup untuk menebusnya. Dan kali ini, seluruh keluarga Su harus dikuburkan bersama-sama dengan keponakanku. Tak perlu lagi berbicara omong kosong dengan mereka. Bawa mereka semua kepadaku. Jika ada yang tidak mau datang langsung patahkan saja kaki mereka dan seret ke sini. Kemudian sekelompok anggota keluarga Yu itu langsung mengeluarkan senjata mereka dengan ekspresi ganas. Melihat sikap mereka sepertinya mereka siap untuk langsung bertindak. Axel dan Alina langsung gemetar karena ketakutan. Lalu mereka berkata dengan suara bergetar, jangan pukul kami, jangan pukul kami. Masalah ini tak ada hubungannya dengan kami. Nara menggertakkan giginya dan menarik kedua orang tuanya ke belakang punggungnya, Rio Yu, nyawa diganti nyawa.
Keponakanmu sudah mati. Jika kau benar-benar dapat membuktikan bahwa hal ini memang perbuatan kami maka aku akan menebusnya. Apa hubungannya masalah ini dengan orang tua dan keluargaku? Kalian keluarga Yu juga tidak bisa bersikap tidak adil. Rio segera tersenyum dan berkata, tidak adil. Heh, apakah kau ingin berdebat denganku? Nyawa diganti nyawa. Dengan nyawa kalian yang tak berharga itu apakah bisa dibandingkan dengan nyawa keponakanku? Sama seperti aku membandingkan nyawa seorang pengemis dengan nyawa kalian, apakah bisa sama? Dan semisal aku membandingkan nyawa kalian dengan nyawa seekor anjing apakah bisa sama? Orang-orang yang ada di sekitar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Wajah Nara tampak pucat pasi. Keluarga Yu terlalu menindas orang. Dan pada saat ini tiba-tiba terdengar suara dingin yang datang dari luar pintu. Rio Yu, di mataku nyawamu malah tidak sebaik nyawa seekor anjing. Lalu semua orang menoleh dan melihat Reva berjalan masuk dengan perlahan. Ruang tengah itu langsung riuh rendah. Mendengar ucapannya membuat Rio sangat marah, lalu dia berkata, "Hei Reva, berani sekali kau. Beraninya kau menghina aku di depan keluarga Yu. Ini berarti kau telah menghina seluruh keluarga Yu aku. Pengawal, tampar dia." Rio pernah dihajar oleh Reva sebelumnya sehingga dia masih menyimpan dendam itu. Dan sekarang kesempatan itu telah datang jadi dia ingin menamparkan kembali wajah Reva. Lebih dari selusin anggota keluarga Yu bergegas menghampiri dan mengepung Reva di ruang tengah tersebut. Lalu Reva mencibir, apa? Belum juga dimulai persidangannya sudah ingin bertarung. Apakah keluarga Yu begitu tidak berpedoman pada keadilan? Rio lalu berkata dengan keras, aku memukulmu karena kau telah menghina keluarga Yu kami. Sedangkan masalah persidanganmu itu akan dilakukan nanti. Kemudian dengan nada dingin Reva berkata, hanya karena aku telah menghina keluarga Yu kalian lalu kau ingin menamparkan aku. Lalu bagaimana dengan saat kau menghina istriku barusan, apakah aku juga harus menamparmu? Rio terdiam sejenak kemudian dengan marah dia berkata, di sini adalah rumah keluarga Yu aku. Lalu Reva menjawab dengan dingin, jadi kenapa memang? Kebenaran dunia itu di mana-mana sama saja. Apakah karena di rumah keluarga Yu kalian jadi kau merasa lebih hebat dari yang lain? Jika sesuai dengan ucapanmu itu, berarti orang-orang yang datang ke sini bukankah statusnya lebih rendah satu level daripadamu? Hehe, ke-10 penatua dari 10 keluarga terpandang ada di sini malam ini. Kau tidak mau membahas masalah kebenaran dan keadilan denganku di sini tetapi malah sengaja menggunakan peraturan keluarga Yu untuk mengintimidasi orang. Apakah kau benar-benar merasa bahwa ke-10 keluarga terpandang itu sama sekali tidak berpedoman pada kebenaran dan keadilan? Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.